Ini curhatan saya mengenai inspirasi saya berternak puyuh itu ya begini kondisinya. Jadi saya waktu nyapam itu hanya masuk 1 bulan itu hanya 12 hari 15 hari. Untuk gajinya itu 3 sampai 3 juta ya dulu, minim 2.300.000 sampai 2.000 ya, 2 juta ya dulu ya. Terus gajian pertama dapat 2.400.000 ya dulu ya. Itu saya buat lahiran anak saya, buat tambahan, namun ada sedikit tabungan lah buat acara lahiran ya, atau buat jaga-jaga tabungan selama saya nyapam di Surabaya. Kemudian setelah anak saya lahir hampir 6 hari, kemudian saya bingung karena saya kan tidak izin sama komandan saya, jadi saya terpaksa izin dan saya nggak masuk, alasan gitu ya dulu ya. Kemudian saya cari malam, cari postingan jual beli puyuh daerah Mojokerto. Kemudian saya kenal sama orang Pare, Mas siapa ya? Lupa dulur saya. Mas, pertama saya itu tidak banyak belinya puyuhnya, itu tidak banyak, hanya nempil 100 ekor, itu masih harga 8.000 ya dulur ya. Masih harga 8.000 per ekor. Maaf dulur, tadi ada overheating lewat. hanya nempil 100 ekor ya dulur, itu harganya 8.000. Itu sekitaran 800-an ya. Saya nekat sepedaan sendiri ke Pare, kemudian saya buat kandang sendiri dari bahan seadanya, bambu ya dulur, karena di belakang rumah kan ada bambu banyak, jadi daripada beli kandang jadi saya bikin sendiri. Kemudian 100 ekor mulai bertelur, kemudian saya tambah lagi 150 ekor, jadi kan baru 250 ekor ya dulur ya. Kemudian saya koordinasi sama istri saya, gimana kalau tambah lagi sampai 500 ekor ya dulur ya. Kemudian beranjak bertelur semua, saya ngambil lagi sampai 500 ekor di bulan 3. Saya kan baru pemula ya dulur ya, itu mati semua dulu puyuh saya, kena aratan. Jadi di bulan 3 itu banyak wabah penyakit flu burung, jadi puyuh-puyuh saya itu meninggal semua. Terus orang tua saya bilang udah stop, nggak usah berternak lagi, rugi. Tapi di pikiran saya itu nggak ada kata rugi. Kalau saya itu kalau sudah mantap sama satu pekerjaan, saya berusaha gimana belajar dan terus belajar untuk mengantisipasi pencegahan wabah seperti flu burung ya dulu ya. Kemudian saya beli bulan 5 awal ya, sekitaran tanggal 6. Kemudian saya beli lagi 500 ekor, itu satu lengkap komplit sama kandangnya ya dulur ya. Itu beli di Jombang Mas Hadi, itu seharga 6.000 ya dulur ya per ekor. Soalnya kan pengambilannya banyak, sama kandangnya itu hampir modal awal hampir 4.500.000.
itu free ongkir ya, sudah gratis ongkir, udah dikirim ke sini hari Jumat, itu kirimnya ke sini pagi Mas Hadi. Kemudian saya berpikir lagi, seumpama saya beli 500 ekor lagi, kita mengeluarkan lagi ya. Jadi itu selama kan puyuh siap telur itu saya beli itu masih umur 1 bulan, jadi belum bisa bertelur ya, harus menunggu proses. Saya habis 4 karung for pedaging ya, agar apa ya, gemuk-gemuk dulu ideal bobotnya. Nanti setelah 4 sak sudah habis, itu diganti puyuh petelur starter ya, khusus petelur. Itu modal awal 4,5 juta, terus pakannya per sak per daging itu di R11 ya. R11 itu harganya 455, itu satu saknya, tinggal dikalikan saja, satu sak 455 kali 4 itu nanti ketemunya berapa, itu nanti modal awal saya ya dulu. Kemudian saya berpikir, jika nanti saya beli lagi satu kandang sama komplit puyuhnya, nanti mengeluarkan biaya lagi ya dulur. Terus saya bertanya ke peternak lain, Mas gimana cara menetaskan puyuh itu, namun tidak ada reaksi apapun ya dulur ya. Kemudian saya belajar lagi, saya belajar sendiri ya, tanpa orang lain, karena untuk peternak itu rahasia pribadi ya dulu ya. Untuk membuat bijitan yang bagus itu rahasia. Kemudian saya dapat postingan lagi puyuh pejantan di daerah Malung Panggang ya dulur. Kemudian saya langsung OTW ke sana, beli 10 ekor pejantan ya dulur, 3 putih dan 7 itu coklat sama hitam, itu pejantan. Kemudian saya kawinkan silang. Saya itu cuma apa ya, mencoba bagaimana sih cara mengawinkan nanti buat indukan seperti ini, karena puyuh saya ini saya beli bibitnya itu blaster ya, blaster. Kemudian saya membuat indukan sendiri, alhamdulillah bisa. Itu masih open, membuatan mesin tetas itu masih membuat kardus ya, kardus kayak gini ya, kardus kayak gini. Jadi saya itu menetaskan puyuh itu masih menggunakan kardus. Itu 16 hari menetas hanya 42 butiran, namun menetas hanya 25 butir ya dulu. Namun sudah bangga buat saya sendiri karena bisa menetaskan sendiri meski dari alat sederhana. Kemudian saya melanjutkan lagi perkembangan membudidaya puyuh, sama belajar lagi gimana cara membuat indukan lagi yang banyak betinanya ya dulur ya. Kemudian saya membuat lagi sekitaran mesin tetas itu 2 meter ya, kapasitas 800 butir telur buat penetasan. Tak lama kemudian saya memasukkan semua telur-telur yang fertil buat indukan. Alhamdulillah menetas hampir 500 ekor. Kemudian jadilah seperti yang di belakang saya ini ya dulu ya. Ini saya buat sendiri ya tuh ya. Kandang ini pakai bambu. Oh, ini pakai bambu. Yang di sebelah sana, yang di belakang itu kayu apa ya, berbau, wah nggak tahu namanya. Alhamdulillah bisa
sampai seperti ini ya Dulur ya, itu memerlukan waktu, kesabaran, dan telaten. Intinya merawat burung puyuh itu simple dan mudah ya Dulur ya. Jadi seumpama kita mau berusaha, meski kita pertama kali gagal, namun tetap harus bangkit dan berusaha, insya Allah akan indah pada waktunya ya Dulur. Yang penting itu telaten kuncinya Dulur. Soalnya di Sukorame tempat saya itu belum ada berternak puyuh ya. Dulu itu masih mengambil dari Kediri, Pare untuk stok telur puyuh. Alhamdulillah sekarang bisa distributor atau konsumsikan di wilayah Sukorame sendiri dan di luar wilayah Sukorame. Ini sudah kadang 14 kilo, 13 kilo, paling minim itu 10,5 kilo itu setiap hari. Soalnya telur puyuh itu setiap hari bertelur ya itu. Ini kandang saya ini sangat sempit, ini soalnya masih pemula ya. Insya Allah nanti buat kandang di belakang didoakan saja ya Dulur ya. Ini kemarin sudah terjual yang bibitan ini Dulur, yang sebelah sini.